Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang suatu tools yang juga memudahkan kita dalam melakukan penetration testing atau melakukan pengecekan keamanan di server atau di website. Oke, tapi sebelum kita mulai saya akan membacakan dulu sebentar disclaimer-nya. Sebentar guys. Oke, disclaimer on. Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke. Di video kali ini saya akan membahas tentang WhatsApp. Ya itulah kira-kira penyebutannya. Kira-kira ya, begitu penyebutannya. Terus teman-teman bisa lihat di nih ya, di GitHub, ada source code-nya di GitHub. Dan ini tempat saya cari target tadi tapi tidak jadi. Kita pakai Google aja. Oke, di sini source code-nya ada di GitHub, bisa teman-teman lihat. Ini kontributor dalam tools ini lumayan juga. Lumayan banyak. Dan pembuatannya itu menggunakan Java ya, karena di sini range untuk Java-nya lebih besar, sekitar 73%. Ya, Z Attack Proxy, ZAP, ini WhatsApp. Z Attack Proxy is one of the world most popular of free security tools and is actively maintained by a dedicated international team of volunteers. It can help you to automatically find security vulnerability in your web application while you are developing and testing your application. It's also great tools for experienced pentester to use for manual security testing. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya mau membuat pengecekan keamanan atau security dalam website teman-teman, ada kendala di mana teman-teman susah melakukan hal itu karena keterbatasan waktu. Nah, tools ini maintenance-nya aktif ya. Kalau kita lihat di sini, ini versi berapa sudah? Maintenance-nya aktif. Ini versi 2 ya. Aktif, jadi ada kemungkinan besar dia mengikuti perkembangan zaman keamanan cyber security. Jadi ini sangat membantu sekali bagi teman-teman semua untuk memaintain servernya agar terhindar dari kerentanan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terus saya lihat di sini ada juga documentation-nya, jadi agak ini ya, agak lengkap. Terus ada getting start guide. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita ngikuti aja stepnya dari sini. Sebenarnya kalau di Linux sama di Part OS sudah ada sih most used tool, yaitu di WhatsApp nih. WhatsApp sama aja. Oke, saya close dulu. Terus nah di sini ada vulnerability assessment. The system is scanned and analyzed for security issue. Testing. The system undergoes analysis and attack from simulate malicious attack. Runtime testing. The system undergoes analysis and security testing from an user. Jadi more about penetration testing. Ini seperti biasa sih. Nah, jadi introduction-nya itu sekiranya seperti ini. Browser kita, terus OWASP, pakai proxy-nya, terus pakai langsung ke web application.
Nah, web application ini adalah semacam service kalau jadi servernya. Ada Apache, ada banyak sekali. Ada SQL MySQL segala itu. Nah, ini sudah ada network proxy-nya. Jadi install and konfigurasi zip. Installnya bisa di download di sini tadi. Tapi kalau di sini sepertinya langsung aja ya, kita misalnya buat seperti ini, bisa nggak ya? Dari Debian OWASP ZP. Sebentar, pelan-pelan aja stepnya biar teman-teman bisa mengikuti. Oh, salah. Save. Oke, ada, bosan ada. Harusnya ada. Oh, wah, save. Ada sih. Tidak ada berarti. Berarti itu kenapa dia bawaan dari parrotnya. Bisa kalau kan Linux bisa ya. Persistent and session. Do you want to persist the zip session? I don't persist this session at this moment in time. Jadi yes, I want to persistent this session with name based on the current timestamp. Jadi teman-teman bisa ini ya, menggunakan ulang data yang teman-teman punya setelah login sebelumnya gitu. Jadi if you choose to persistent a session, the session information will be saved in the local database, so you can access it later, and you will be able to provide custom names and location for saving the file. Jadi teman-teman bisa menumpuk suatu file gitu. Jadi itu kelebihan aplikasi ini, tools ini, dimana teman-teman dipermudahkan untuk bisa memaintain atau bisa membuat semacam catatan gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di suatu perusahaan terus sebagai cyber security di situ, aplikasi ini sangat membantu. Kenapa membantu? Karena dia bisa membuat sebuah database untuk saving filenya, dimana teman-teman bisa mengambil filenya lagi untuk bahan laporan gitu ya, kira-kira gitu. For now select no, I don't. Jadi dia tidak menyimpan. Jadi teman-teman kalau menyimpan jadi bisa buat yes. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengikuti secara default filenya dan nama database-nya, tinggal ikuti aja yang paling atas. Tapi kalau enggak, bisa pakai nomor 2 ini. Oke, bisa diikuti, bisa dong. Masa semudah itu udah bisa. Terus di sini ada the zip desktop UI is composed of the following elements. Ya di sini getting startnya agak ini ya, agak panjang. Ada menu bar, provide access to many of the automate and manual tools. Toolbars include button which provide easy to most commonly used feature. 3 windows, display the site trees and script tree. Workspace windows, display request response and script and allow you to edit them. Information windows, display details of the automate and manual tools. Footer, display a summary of the alert found and the status of the main automate tools. Jadi yang dijelaskan itu 1 sampai 6 ya, 1 sampai 6. Mana yang dimaksudkan adalah ini kan ada nomornya. Sini artinya itu untuk apa gitu kan. Terus ini teorinya dulu ya, nanti kita praktekin untuk yang part kedua. Sini ada tulisan to switch zip to safe mode. Click the arrow on the mode drop down on the
main toolbar. To expand the drop down, select save mode. Jadi bisa menggunakan save mode ya, mode save mode. Mode save. Gila lah. Running an automate scan. The easiest way to start using Zap is via the Quick Start tab. Quick Start is a Zap add-on that is included automatically when you install Zap. Nah, jadi turun Quick Start, turun one, start Zap and click the Quick Start tab of the workspace Windows. Jadi Quick Start ya. Ini untuk memulai, nantilah kita praktek. Saya kasih pemahaman aja dulu di sini. Yang kedua, klik the large automate scan button. Nah, automate scan button gila. Jadi automate scan nih kan. Nah, ini bisa attack gitu. Terus in the URL to attack the box, enter the full URL of the website application you want to attack. Klik the attack. Nah, klik the attack for start the attack. Yes. Oke. Mohon maaf karena agak receh saya. Jadi itulah maksudnya. Jadi kalau teman-teman mau masukin targetnya di sini gampang aja sebenarnya, tidak usah repot-repot pakai beginian. Jadi tinggal masukin aja gini. Terus use Ajax Spider-nya pakai apa? Pakai browser Firefox kah, Chrome kah, apakah? Di sini bisa dipilih di sini gitu. Terus bisa attack langsung. Gitu. Kalau sudah attack bisa stop ya. Zap will process to crawl the web application with its spider to passively scan each page it finds. Then Zap will use the active scanner to attack all of the discovered page functionality and parameters. interpret goblok. Your test result. Jadi bisa diinterpretasikan gitu. See export page. Nah, di sini ada view alerts. Nah, ini harus teman-teman ketahui gitu. Jadi ini maksudnya apa? The left hand side of the footer contain a count of the alert found during your test gitu. Terus broken out into risk category. Nah, this risk category are high, medium, low, informational, false positive. Nah, jadi ini yang teman-teman harus lihat. Kalau high terlalu banyak, nah berarti website kalian nge-fly. Jadi maksudnya kalau high-nya banyak ya berarti resikonya makin banyak, bro. Kalau informasi ini adalah dimana kalian diinformasikan tentang sesuatu yang mungkin harus kalian update, nggak up to date apa segala kan. Tuh, to view the alerts create during your test. Jadi bisa di klik alert tab on information windows, klik alert display in that window to display the URL and the vulnerabilities detected in the right side of the information windows. Jadi teman-teman bisa view alertnya ya, untuk melihat kebenarannya seperti apa. Sebentar nih, kenapa juga wifi tidak jelas. Terus manualnya teman-teman bisa lihat, tadi itu kan ada yang manual terus ada yang automate. Kalau yang manual itu bisa seperti ini ya. Kalau yang automate bisa klik ke sampingnya, nanti ada automate. Nah, terus heat up display ya, di heat up display. Jadi seperti di heat, jadi seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau manual, the heat
up display HUD is a completely new way to interact with Zap. The overlays security information on top of the application you are testing allow to access key Zap fitur. Jadi seperti ini ya. Saya jarang sih pakai seperti ini. By default HUD is injected into all of them HTML page proxy though the Zap desktop. You can turn it on and off easily using the button. Radar button on the Zap toolbar. Zap advanced feature. Terus ada advance-nya, bisa teman-teman. The desktop has a large number of features that are not immediately operated, so that new users are not overwhelmed. Okay, there are many tabs that are not shown by default. Nah, jadi sebenarnya di Zap ini ada fitur advance fiturnya, dimana teman-teman bisa menggunakan itu karena dan tidak secara terang-menerang keluar di secara default gitu loh, tampilan secara default itu nggak kelihatan gitu. Nah, they can be accessed via the right hand tabs with green icon plus. You can pin any tabs you would like to always appear by right click on them. Many of the tabs hidden by default will appear when relevant. For example, WebSocket tab will appear if an application you are proxying those Zap. Jadi seperti itu the Zap Marketplace. Jadi the Zap desktop as plugin architecture, which mean that new functionality you can be added dynamically on online marketplace provide with range of Zap and on Swiss add many additional features to Zap. The marketplace can be accessed from within Zap via the manage add-on button atau toolbar. Jadi ini ya, automation, learn. Jadi ini basic. Yang pertama sudah, desktop sudah, alert sudah, terus zapping apa segala sudah. Jadi itu adalah teori mengenai Zap yang saya jelaskan tadi. Untuk keperluan documentation itu juga sangat penting, karena di Zap ini kita bisa menyimpan file sebelumnya dalam sebuah database. Jadi kalau misalnya untuk penanggung-jawaban ini sangat bagus gitu. Kenapa sangat bagus? Karena di Zap ini sudah tersedia fitur di mana teman-teman bisa menggunakan sebuah database untuk menyimpan semacam result atau laporan yang sudah ada di hasil scanning kalian sebelumnya gitu. Terus bagus juga karena kelihatannya ini supportnya banyak. Jadi bug bounty for reporting any vulnerabilities. Jadi lumayan. Success stories. Terus ada video di zapproxy.org, ini ada videonya, nanti saya kasih lihat di di description. Saya kasih linknya biar teman-teman masuk ke blognya langsung. Terus di sini ada blog community questionnaire result. Jadi baselines can change collecting statistic for open source project. Jadi banyak, lumayan membantu. Zapcon. Nah, jadi sampai dia buat conference seperti ini. Jadi ya seperti ini lumayan lah. Punya nama gitu, punya kualitas gitu. Jadi bagus sih. Kalau bagi saya, menurut saya recommended untuk teman-teman yang lagi membuat project website. Sangat penting untuk menggunakan ini untuk memaintain vulnerabilities. Oke? Jadi setidaknya dari basic sudah aman gitu.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di part pertama tentang ZEP, OWASP ini. OWASP, saya tidak tahu penyebutannya seperti apa, tapi saya sebutnya OWASP. Mungkin part 2 nya nanti saya akan praktekin yang agak singkat, dimana teman-teman kalau nggak suka dengan teori langsung lompat ke part 2 aja, karena part 2 itu mengandung praktek gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jika kalian baru menonton video ini atau berkunjung ke channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, terus di like video ini, komen di dalam kolom komentar itu video apa yang kalian inginkan nanti, dan jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian atau komunitas kalian untuk membagi informasi, dimana ketika kalian belajar kalian membutuhkan teman yang sama keinginan atau ketertarikannya. Ketika kalian memiliki kesamaan ketertarikan, ini sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi pembahasan itu bahas itu aja, nanti tuh keluar baru ide baru yang harusnya kalau kalian sendiri minim lah hal itu bisa keluar. Jadi butuh teman. Jadi caranya cari teman, share video ini. Udah masuk akal. Oke lah, jadi itulah intinya. Semangat terus, jangan pantang menyerah. Jangan lupa codingnya dibelajarin juga, karena dalam dunia cyber security ini harus kuat coding juga, bro. Oke, terima kasih teman-teman semua. See you in the next video and part 2.